Pasukan perjuangan Palestina diminta untuk mundur oleh negara-negara Liga Arab. Dan dalam deklarasi itu Indonesia termasuk di dalamnya. Dan di acara ini maksudnya gimana? Ini deklarasi apa? Ngapain? Gimana? Tujuannya apa nih? Ya. Jadi memang ini namanya formalitas. Formalitas? Iya, negara-negara Arab, negara Islam nggak bisa ngapa-ngapain selain yang deklarasi. Dari deklarasi ke deklarasi lain gitu. Dan ini narasi Barat, narasi yang sudah disampaikan di Abraham Accord, sudah disampaikan di sejak Oslo tahun 1993, sama intinya. Udah pernah? Iya, sama aja isinya. Intinya adalah bagaimana dunia dipaksa untuk tunduk dalam persyaratan Barat yang di sini diwakili oleh Israel. Dengan kondisi sekarang di Gaza, apakah kita sudah mendapatkan sedikit titik terang atau memang masih begini-begini aja? Oke, biar nggak salah paham, biar nggak keburu emosi, kita perlu tahu dulu isinya. Apa emang perlu kita emosin atau enggak ya? Udah ada Syekh Husain ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, antum pasti dengar ya berita ini ya? Dengar, nonton dan membaca. Nonton juga ini kejadiannya? Kan ada di Al Jazeera. Oke. Ini gimana sih sebenarnya? Banyak yang mungkin ya karena poin itu sempat di highlight dan itu sempat membuat jadi banyak di postingan sosial media ya bahwa pada sedih gitu ya, negara Liga Arab kemudian meminta pasukan perjuangan Palestina untuk menyerahkan diri dan menyerah dan memberikan kekuasaan kepada otoritas Palestina, ya. Gitu. Jadi udah pasti defenseless nih di Gaza nih, nggak ada yang nggak punya garda pertahanan kan gitu ibaratnya. Jadi benar-benar tanpa senjata. Nah ternyata data lain menunjukkan bahwa Indonesia juga termasuk tangan. Negara-negara yang pro-Palestina seperti Israel, Irlandia juga ada di sana. Ini sebenarnya gimana? Israel, Irlandia, Spanyol, ya Brazil, gitu kan. Kok Israel? Oke, ya Israel malah yang nyerang. Tapi nggak ada Amerika, nggak ada sih memang. Nggak ada Amerika, nggak ada Israel juga nggak ada di acara ini. Ini maksudnya gimana? Ini deklarasi apa? Ngapain? Gimana? Tujuannya apa nih? Ya, jadi memang ini namanya formalitas. Formalitas. Iya, negara-negara Arab, negara Islam nggak bisa ngapa-ngapain selain yang deklarasi dari deklarasi ke deklarasi lain gitu. Dan ini narasi Barat, narasi yang sudah disampaikan di Abraham Accord, sudah disampaikan di sejak Oslo tahun 1993, sama intinya. Udah pernah? Iya, sama aja isinya. Intinya adalah bagaimana dunia dipaksa untuk tunduk dalam persyaratan Barat yang di sini diwakili oleh Israel. Palestina kalau mau punya negara nggak boleh ada tentaranya, gitu kan. Jadi kan lucu, nggak boleh ada tentara negara nasional. Sebetulnya kalau kita poin-poinnya dari pertemuan di New York tanggal 28 sampai 30 ini, sehingga menghasilkan New York Declaration ini, ada tiga pembahasan penting ya. Satu, solusi jangka pendek. Dua, solusi jangka menengah. Tiga, solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek mereka kalau yang saya baca dalam versi aslinya ya, sekarang juga genosida harus dihentikan gitu loh. Itu permintaan mereka, tapi kan ya itulah hanya curhatan mereka doang sebetulnya ya. Genosida harus dihentikan, perbatasan dibuka, bantuan harus diperbolehkan masuk. Itu yang jangka pendeknya, pembahasan utama mereka. Jangka menengahnya adalah segera dilakukan rekonstruksi Gaza dengan dana-dana dari para donor negara-negara Arab dan sekitarnya. Poin jangka panjangnya adalah pertemuan ini membangun lagi rel ke arah two-state solution atau solusi dua negara. Ya, jadi udah pernah kan itu narasi itu dulu. Ya kan memang ini yang dimiliki oleh negara-negara Arab, nggak ada yang lain. Ya, jadi memang sekali lagi saya bilang itu narasi lama. Ini bukan narasi baru. Hanya mereka hanya berpindah tempat aja gitu loh. Sebelumnya di Oslo, sebelumnya lagi di Qatar ya, kemudian sekarang di New York. Jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya deklarasi begini nggak ngaruh juga? Memang nggak pernah ngaruh. Jadi ini ada bagian juga belum tentu ngaruh? Nggak akan ngaruh. Memang ini fenomena ini menunjukkan memang negara-negara ini adalah negara yang nggak punya apa-apa. Itulah yang Nabi sebut dalam hadisnya itu kan,
antum ghusaun ghusa'isail, seperti buih-buih ombak di tepi pantai, banyak tapi nggak punya tenaga, nggak punya power, nggak punya otoritas. Nah, dan gini, menarik ya. Kalau bagi saya pribadi, orang di lapangan di Gaza, dan saya juga memang mendalami secara literasi ya. Hal ini sangat tidak mengagetkan sekali. Ya, ini saya bisa menyebutnya sebenarnya konspirasi Yahudi dengan negara Arab untuk mencabut perjuangan dari Palestina, senjata dari Palestina. Senjata itu kan misalnya kan simbolisme dari perjuangan perlawanan ya. Para pejuang-pejuang Gaza harus menyerahkan senjatanya dan diserahkan ke otoritas Palestina. Kalau kita sebagai praktisi talib syar'i, ya para pelajar-pelajar ilmu syar'i, ini semua hanyalah sejarah yang berulang. Dan saya nggak bisa bahas ini tanpa saya membahas kembali kerujukan utama kita, Al-Quran. Karena di situ 1400 tahun lalu Allah sudah jelaskan secara gamblang dalam ayat-ayatnya. Menarik. Contoh gini. Salah satu contoh kode langit yang menjelaskan fenomena hari ini ya. Ini saya mendengar dan membaca dari pemaparannya Dr. Ahmad Naufal, seorang mufassir ahli tafsir kontemporer. Dalam surat Al-Isra Allah bercerita dalam ayat ketiganya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadayna ila bani Israil fi kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira." Allah berfirman, dan kami tetapkan kepada Bani Israel, nanti kalian akan melakukan 2 kerusakan dan kesombongan sesombong-sombongnya. Al-Isra ayat 3. Sang mufasir bertanya, kenapa Allah hanya menyebut marratain 2 kali? Bani Israel ini di zaman apapun, dimanapun selalu membuat kerusakan, keonaran, betul gak? Benar. Itu sudah tabiat dan DNA mereka. Tapi kenapa hanya menyebut 2 kali marratain? Kemana yang ratusan kali dia membunuh para nabi? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Siapa yang bunuh itu? Bani Israel itu membunuh, dan dia yang mencederai hati Nabi Musa dengan kesyirikannya berkali-kali. Tapi kenapa Allah sebut marratain? Menurut Dr. Ahmad Naufal, marratain 2 kali ini kembali kepada 2 masjid di ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram, masjidil aqsa. Kerusakan pertama, kerusakan Bani Israil yang pertama dilakukan di sekitar Masjidil Haram. Kapan itu? Di masa Nabi SAW. Makanya ntar kita lihat kesamaannya ya. Kerusakan kedua, wa'adul akhirah, itu dilakukan di sekitar Masjidil Aqsa. Sekarang ini. Di Masjidil Haram, atau melihat polanya. Saat itu bangsa Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Khaybar ya, Yahudi Khaybar, Bani Quraizah. Mereka berkomplot dengan kabilah-kabilah Arab. Quraisy, Ghatafan, kemudian Khazraj. Agak mirip ya. Yahudi berkomplot dengan kabilah-kabilah Arab untuk menghabisi perlawanan para umat Islam di Mekah sekitar Masjidil Haram. Itu udah zaman Nabi apa sebelum? Itu zaman Nabi. Masih ada Nabi? Ya Nabi kan baru, bahkan Yahudi itu mulai berkomplot dengan bangsa Arab. Itu kan ketika mereka melihat Islam muncul. Islam muncul, Nabi mulai mendakwahkan Islam. Ya, orang-orang suku Arab gak seneng nih. Plus Yahudi pun gak seneng. Orang Yahudi ini kan kenapa bisa ada di negeri Arab? Yahudi ini kan mereka tinggalkan sebetulnya kan di negeri Syam awalnya itu. Karena mereka tahu dalam kitab Taurat mereka yang asli itu disebutkan Nabi terakhir itu akan muncul di Jazirah Arab. Itulah kenapa mereka ratusan tahun sebelumnya mereka berbondong-bondong hijrah ke Hijaz, negara Arab itu, menanti Nabi yang mereka pikir akan lahir dari keturunan mereka Bani Israel. Oh, yang di bahasanya mereka Muhammadin. Nah, itu kan Muhammadim itu ya. Muhammadim. Nah, ternyata sang Nabi terakhir ini bukan dari kalangan Bani Israel, bukan kalangan dari anak-anaknya keturunan Yakub. Dipikir itu akan muncul di situ, disangka orang Yahudi juga. Bukan, iya, artinya jadi kan gini, Yahudi Bani Israel ini kan keturunan Yakub dari pihak Ishak. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, gitu kan. Nah, Yakub ini adalah ya namanya Israel gitu ya. Sementara Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Ismail. Ya kan? Mereka kecewa. Lah, kok malah keturunan dari Nabi Ismail? Ya, bukan dari Ishak, orang tua kami gitu ya, nenek moyang kami. Ya, mereka pengen Nabi terakhir itu turun dari Ishak. Dari ya Bani Israel juga. Ternyata kan bukan. Akhirnya mereka orang Yahudi ini kedengkianlah muncul. Mulai menggembosi mereka dengan kabilah-kabilah Arab itu. Kerjasama berkonspirasi
Yahudi dan kabilah-kabilah Arab bekerjasama untuk menghabisi Islam. Itu kerusakan pertama. Ya. Dan hari ini lihat konsepnya mirip kan? Ya, Yahudi dengan negara-negara Arab ingin menghancurkan Al-Aqsa, bukan ya perlawanan di Gaza lah itu sebagai pintu masuknya gitu kan. Ya ujung-ujungnya ya Yahudisasi Masjidil Aqsa sebetulnya. Hari ini ya 2 hari terakhir ini 3 hari bahkan ada hampir 4.000 orang-orang Yahudi yang masuk ke Masjidil Aqsa. Itu yang terbanyak sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah ya. Sepanjang sejarah konflik ya penjajahan di Palestina. Kan ada larangan ya bagi Yahudi sendiri untuk masuk ke Aqsa. Anda kan pernah ke sana kan? Iya, ada kan? Dilarang kan. Emang dilarang. Tapi bayangkan ini hampir 4.000. Tidak hanya datang. Mereka bahkan ritual Talmud itu di dalam komplek Masjidil Aqsa dipimpin langsung oleh si Ben Gvir ini nih. Si ekstremis ini. Gitu ya. Tapi uniknya mereka nggak berani masuk ke dalam ring masjidnya sih, masih di tangga-tangga luar kan? Iya. Nggak tahu kenapa ya mereka kayak anti ke situ nih, antah nggak boleh. Pasti yang setiap foto yang dilihat itu di daerah kebun zaitunnya, sebelum tangga di situ. Nggak pernah ada yang dekat Sokroknya nggak pernah, ke Masjidil itunya juga nggak pernah. Gitu. Iya, karena bagi mereka wilayah Solomon Temple itu ya di bagian itu, area itu nggak masih harus di masjidnya gitu loh. Menurut mereka itu kan tempat nggak suci karena bukannya Bait Sulaiman kan? Ya, bisa jadi itu asumsi mereka. Ya. Jadi udah mulai nih kayaknya udah mulai kelihatan sebenarnya niatan mereka nih apa gitu kan? Ya. Tapi kan bentar, kita balik lagi ke deklarasi tadi. Intinya ketika deklarasi tadi itu poinnya apa aja sih sebenarnya? Ya tadi sudah jelaskan kan, hal itu ya. Two-state solution, ya kan? Pokoknya perjuangan menyerahkan diri ya. Untuk menyerahkan diri kepada otoritas. Bukan gitu. Menyerahkan diri, menyerahkan senjatanya. Dia menyerah intinya ya. Iya menyerah. Jadi, artinya para pemimpin ini tidak lagi punya otoritas gitu loh. Nah tekanan buat Israelnya apa? Apa semuanya di masa yang ditindas malah yang harus mempunyai kewajiban. Ke Israelnya ada nggak? Misalnya Israel harus mundur ke semua di daerah kita bagaimana? Iya, kalau kita lihat poin-poin selanjutnya ada di situ sebetulnya. Cuman dia tersirat nggak tersurat. Ya tertulis di poin-poin saya nggak tahu itu banyak banget poin kan itu pada puluhan lembar tuh ya puluhan halaman. Di salah satu poinnya saya baca itu Israel harus kembali kepada solusi yang ditetapkan oleh PBB yaitu solusi 2 negara. Dan solusi 2 negara yang ditetapkan oleh PBB itu dalam resolusi 181 itu sudah mencakup beberapa hal. Di antaranya Israel harus menarik pasukannya dari wilayah jajahan 1967. Harus ditarik nih. Jadi kan sudah ada sekitar berapa ya? Puluhan ribu unit Israel, bangunan Israel itu Yahudi yang dibangun di tanah-tanah warga Palestina itu harus dihancurkan dulu tuh. Kalau kita kembali pada teks PBB ya, Resolusi PBB, ketika dikatakan Israel harus menarik diri dari wilayah yang sudah dicaplok yang secara ilegal, artinya dia harus meng-cancel atau uninstall bangunan-bangunan yang sudah mereka bangun. Ya, jadi Israel juga harus memberikan jalur untuk para pengungsi yang ada di Yordan, di Suriah itu harus diperbolehkan kembali ke Palestina. Itu diantaranya itu tersirat. Ada itu dalam Resolusi 181 itu sudah ada tertulis. Nah, deklarasi New York ini meminta agar Israel ini menghormati dan komitmen terhadap Resolusi PBB 181 itu. Artinya itu sudah include ya, tapi ya apalah yang bisa nggak ada tekan-tekan lain selain sekedar permintaan seperti itu. Jadi kayak publicity stunt ya, maksudnya yang penting ngelakuin sesuatu gitu. Ya. Walaupun nggak ada impactnya gitu kan. Ya. Impactnya malah jadi banyak multitafsir malah banyak kecaman gitu. Karena konkretnya nggak ada. Ini PBB tahu ini kan. PBB malah udah bilang Israel melakukan kriminalisasi kan sebenarnya kan, udah kriminal. Gitu. Awal. Tetap aja nggak ngakuin apa-apa ya. Udah bilang bahwa Netanyahu ini penjahat perang, tetap aja kan nggak terjadi apa-apa juga ya. Ya. Tapi di sini yang jelas itu salah satu highlightnya adalah pengutukan terhadap 7 Oktober, gitu. Ya, jadi maksudnya berarti Indonesia dan negara Arab termasuk yang mengutuk itu. Iya, kalau kita melihat merujuk pada hasil deklarasi itu ya iya. Itulah yang saya maksud negara-negara
ini yang hadir ini memang sedang mencari restu dari empunya, majikannya. Siapakah itu? Amerika. Oh. Amerika dari awal kan sudah mengutuk, paling keras mengutuk serangan, bahkan menambah bumbu hoax bahwa dalam serangan 7 Oktober itu ada 50 anak yang disembelih, ada pembantaian terhadap warga sipil itu kan. Dan memang sejak awal Amerika itu memaksa negara-negara dunia untuk menyamakan narasi. Lu jangan macam-macam sama gue lu. Ya kalau gue bilang ini kutuk-kutuk gitu loh. Dan ya akhirnya terciptalah deklarasi seperti itu. Ini. Waduh, ya tapi walaupun begitu, kayaknya juga ini nggak ada impact apa-apa sih sebenarnya. Terus sikap dari pasukan perjuangan gimana dengan adanya itu? Ngaruh nggak? Atau mereka jadi oke, siap terima untuk kemudian proses penyerahan diri atau enggak? Jadi sebetulnya para pejuang Gaza ini narasi beberapa belakangan ini ya, mereka siap sebetulnya untuk melepaskan otoritasnya di Gaza, tapi tidak diserahkan ke PLO begitu saja. Ya, tapi harus ada pihak yang netral. Itu yang mereka inginkan sebetulnya. Karena kalau PLO ya kita sudah melihat lah prototipenya di tepi barat. Di tepi barat ketika tidak ada perlawanan, PLO diberikan kepercayaan, akhirnya yang ada pemerintah Mahmud Abbas ini bekerjasama dengan kepolisian Israel di tepi barat ya. Untuk menghabisi mereka-mereka yang dianggap ekstrim dan akar radikalisme. Mereka punya satu gerakan namanya At-Tansiq Al-Amni, koordinasi keamanan antara tentara atau kepolisian Israel dengan kepolisian PLO gitu kan. Dimana kalau ada hal-hal mencurigakan yang dianggap ini bibit-bibit terorisme, mereka serang bareng-bareng. Kalau ntar akhirnya PLO lagi yang diberikan otoritas pemerintah di Gaza. Balik kayak lama lagi. Ya, seperti itulah sudah terlihat kemana arahnya gitu. Kemarin waktu ke sana ke Hebron ya, gitu. Al-Khalil. Gitu. Oh ya, itu betul Halal gitu ya. Kita baca Al-Khalil. Halil ke sana diceritain bahwa ada memang polisi Palestina. Tapi ketika akan menciduk seseorang profil misalnya, itu polisi Palestina diminta untuk menghilang dulu. Kemudian datang polisi mereka nyulik, baru polisi Palestina datang lagi untuk meredam marahnya orang itu. Jadi sebenarnya tugasnya itu bukan buat melindungi ya. Untuk malah memfasilitasi segala proyek yang masuk ya. Menyedihkan juga ya. Yang uniknya waktu saya beli oleh-oleh, beli merchandise itu di Al-Khalil itu, bagus-bagus itu emang gitu ya. Dan kayaknya nawar aja nggak tega kan gitu kan. Jadi yang buat ini sudah sakit di 3 orang begitu kan ceritanya. Tapi ini mungkin sebagai kenang-kenangannya begitu kan. Terus pasti lihat dari Indonesia ya, iya. Kalian sudah mengunjungi Aqsa? Sudah. Enak ya bisa ke Aqsa. Gitu bilang. Udah kalau kami ke sana itu paling cuma 20 menit. Tapi kami belum pernah bisa menginjakkan kaki kita di situ. Memang benar begitu ya? Iya. Jangankan ya mereka. Saya aja 12 tahun di Palestina nggak bisa ke Aqsa. Atau juga belum sekalipun. 2,3 juta orang Gaza sama nggak bisa. Jangankan kita. Orang Yordan apa yang bisa ke Aqsa? Orang Yordan nggak bisa. Orang-orang kayak dari Mesir, orang Arab tuh nggak boleh. Kenapa orang Indonesia boleh? Kenapa? Nah itu pertanyaannya kan. Jadi ada instruksi dari atasan. Untuk orang Asia, Malaysia, Indonesia, Turki ya bahkan ya itu masuk Asia juga ya. Silakan, perbolehkan masuk. Mau ibadah silakan sepuas-puasnya. Kalau perlu disambut dengan hangat. Itu instruksi dari atasan. Kenapa? Untuk memberikan kesan kepada para visitor ini, para pelancong ini, para turis ini bahwa, hey guys, kami Israel nggak ada masalah dengan kalian. Kalian sahabat kami, welcome. Silakan sholat sepuas kalian, gitu loh. Nah, maksudnya mereka kan ingin mengeluarkan kita dari konflik ini. Jadi ntar itu cara mereka mencuci otak, ini brainwash. Jadi orang Indonesia ini kalau dia nggak memiliki pemahaman dasar tentang Palestina, dia akan mentah-mentah itu, dan dia akan pulang. Ternyata di Palestina nggak ada apa-apa loh. Ternyata damai-damai saja loh. Kita bisa masih maju di Aqsa. Ternyata maju di Aqsa bisa pakai sholat loh. Gitu kan? Iya. Itu terjadi tuh. Saya 2018 pulang ke Indonesia. Di salah satu sesi kajian, saya nunggu di ruang VIP kan. Diserbu oleh emak-emak sosialita itu. Curhat mereka. Ustaz, kami baru pulang dari Al-Aqsa Ustaz beberapa waktu yang lalu. Hebat saya bilang.
Terus mereka bilang, ternyata di Palestina nggak ada rumah-rumah hancur, nggak ada reruntuhan bangunan, bahkan kami disambut dengan itu yang minim literasi itu. Ya. Dan ya namanya Indonesia kan negara terbawah kedua dari masalah literasi kan. Saya pas ke sana malah ngerasa semua yang diberitakan itu malah lebih parah sih jatuhnya malah. Soalnya pas lagi ke sana, kan kita ke Masjid Ibrahimi, tempat makam Nabi Ibrahim kan. Waktu di sana tuh masih two state solution. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi istrinya tuh itu masih partnya Islam. Nabi Yusuf dan Nabi Yakub Nabi Yusuf dan Yakub diambil partnya mereka, gitu kan. Sekarang semua masjidnya sudah diklaim jadi punyanya Israel, gitu kan. Tapi kalau dilihat kuburannya itu Islami itu, tuduhnya Islam, ininya Islam, syahadat, Bismillah, semuanya tuh Islam gitu. Kalau memang itu Nabi mereka mestinya kan kayak gitu ya kan. Dan mereka tuh kan mau bikin pernyataan bahwa Abraham itu orang Yahudi kan, kepengennya bikin, mungkin mereka mau ngerekayasa kuburannya nanti jadi kuburan Yahudi mungkin gitu kan. Yeah. Karena kalau Abrahamnya adalah seorang Yahudi, maka Nabi Muhammad juga Yahudi. Ya kan begitu kan? Ya. Karena anaknya Nabi Ismail kan, anaknya beliau. Nah itu kayaknya kepengen membuat seperti itu. Tapi nggak tahu besok kalau ke sana lagi masih bisa nggak masuk ke situ. Tapi kita ngeliat bahwa intimidasinya kelihatan banget. Semua yang berjualan di situ tuh nggak boleh. Cuma bisa jualan doang. Kalau orang beli, maka di ujung akan diminta lagi. Jadi itu mereka mau jualan kayak gimana tuh nggak akan bisa ada yang beli. Dan kesian tuh anak-anak gak ada yang bisa bantu gitu. Anak-anak kalau ada yang dikasih diliatin. Jadi pura-pura tuh kayak ngasihnya gitu. Misalnya lagi, dia pegang gelang, beli gelangnya gitu. Seperti begitu jadi. Tuh kasihan banget sih sebenarnya. Yeah. Dan kalau ada orang Palestina yang datang ke tempat merchandise-nya Palestina itu yang buat turis, itu diminta sama sana. Jadi cuma boleh turis yang boleh masuk. Parah ya. Orang Palestina masuk ke dalam bis kita, datang tuh polisi. Memang kezaliman di depan mata sih. Cuma kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau kayak gini, berarti sebenarnya tepi barat juga walaupun nggak sehancur Gaza, mereka juga hidup dalam kesusahan. Pastilah. Apalagi 7 Oktober ini kan tidak hanya Gaza targetnya. Jadi karena tentara Israel ini tidak bisa mencapai target mereka di Gaza, akhirnya mereka banyak mengalihkan kemarahannya ke tepi barat. Kita lihat Jenin, Tulkarem, ini kan wilayah tepi barat yang habis-habisan juga. Untuk pertama kali dalam sejarah itu jet F-16 menyerbu mereka. Tank-tank baja antrian tank baja itu masuk ke wilayah Tulkarem dan Jenin itu. Untuk pertama kali dalam sejarah. Ya itu terjadi dalam 21 bulan terakhir ini ketika Taufan al-Aqsa terjadi. Di sana nggak ada pasukan apa gitu? Nggak ada pasukan pejuang sana, nggak punya apa-apa, kayak senjata biasa lah, nggak seperti ada roket gitu kan, atau terowongan bawah tanah, nggak bisa. Di tepi barat itu karena itulah mereka sudah dikuasai oleh Zionis. Defenseless ya, nggak ada pertahanan ya? Nggak ada. Nah, terus gimana? Terakhir kan pernyataan dari bahwa menyebutin taktik sensor. Kang Obed ya. Bagi pernyataan dari Kang Obed. Pelan tadi ngomongnya. Langsung ganggu saya. Gimana tuh kan terakhir beliau menyatakan bahwa kalian adalah musuh-musuh kami dan para syuhada untuk para pemimpin-pemimpin. Itu benar ya? Itu bukan sekedar perkataan, itu ancaman. Ya? Itu bukti kemarahan tertinggi sang juru bicara. Selama ini dia kalau bicara selalu masih husnuzon. Wahai saudaraku, wah dia tahu kita nggak bisa buat apa-apa, makanya dia mintanya sekedar doa aja, dan tekan politik itu aja. Tapi terakhir dia mengatakan antum khusumuna amamallah. Kalian adalah musuh-musuh kami di hadapan Allah nanti. Apa artinya itu? Jadi bayangkan pengadilan Allah nanti kita berdiri di hadapan puluhan ribu anak-anak yang dibunuh oleh Zionis dan menunjuk kita, ya Allah, orang ini punya suara dan dia diam. Dia punya jabatan dan dia tidak menggunakan jabatannya. Dia punya harta, dia tidak berikan hartanya. Dia punya follower, tidak diarahkan followernya. Waduh, ngeri banget itu.
kita mau berkhilafah di situ. Makanya kita sudah tidak punya lagi alasan untuk hari ini kalau kita tidak bergerak masif, bergerak nyata. Mengerikan itu, guys. Mereka yang sudah dijamin ya, yang kita belum tentu. Ya, speak up aja sekarang makin dikit, makin sedikit. Kamu Antun ada? Ya iyalah, kemarin aja kita mendatangkan ulama-ulama besar segitu yang hadir di Monas. Coba lihat kemarin di Sydney di Australia, 300.000 yang datang. Iya. Kemarin nggak nyampe 100.000 juga, nggak nyampe kayaknya kemarin itu. Barusan kita wawancara sama orang-orang Australia itu kan, 300.000 itu mayoritas non Muslim. Iya. Kita sendiri ngerasa udah kayak nggak ada rasanya di situ. Ini yang menyedihkan nih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang menonton acara ini masih minimal dalam hatinya masih ada apa namanya penyangkalan ya. Denial ya. Kalau sekarang ini gimana jadi posisinya nih? Semakin kurang menguntungkan kayaknya. Posisi yang ada di Gaza menurut antum. Ya. Sekarang perundingan masih terus berjalan. Dan para pejuang Gaza masih terus melakukan serangan-serangan balasan itu banyak. Sebetulnya setiap hari itu ada aja yang terbunuh tuh. IDF itu kan, cuman tidak tersebar aja. Kenapa? Karena 200 lebih jurnalis Gaza sudah dibunuh gitu kan. Jadi tidak sampai makin lama nggak ke cover ya. Nggak ke cover gitu loh. Dan ya kalau kita bicara penderitaan Gaza kita nggak akan selesai. Maksud saya gini. Apa yang kita lihat di media sosial kita, di gadget-gadget kita, itu tidak menggambarkan penderitaan sesungguhnya yang terjadi di Gaza. Enggak. Bahkan 5% pun tidak, saya katakannya. Yang kita lihat itu yang terekam aja kan, tapi yang tidak terekam berapa puluh ribu kasus yang tidak terekam itu oleh layar lensa di situ kan. Nah, gitu loh. Nah, terus apa? Yang jadi pegangan para pejuang-pejuang Gaza. Itu ketegaran warga sendiri. Jadi sekarang itu ada 3 front peperangan di situ. Peperangan militer antara para pejuang dengan tentara IDF. Kemudian peperangan ketegaran antara warga dengan IDF. Warga juga sedang berperang dengan ketegaran mereka untuk mereka tidak mengangkat bendera putih, untuk tidak mereka mengebosi para pejuang. Itu juga ketegaran itu sangat dibutuhkan sekali, gitu loh. Dan 3, perang di front perundingan senjata di Qatar. 3 ini saling terikat. Ya, Zionis itu kenapa setiap hari terus mengejar target 100 lebih yang dibantai setiap hari itu. Tidak hanya yang semata-mata mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka sedang menjadikan nyawa ini sebagai file berkas untuk menekan para negosiator Palestina di Qatar. Ayo kalian setiap hari diburu dikejar oleh waktu nih. Kami ngebantai terus. Kalian harus terima syarat kami. Pokoknya gitu kan. Misalnya para pejuang Gaza mengatakan kalau kalian mau ini selesai, kami maunya 1 pembebasan dibuka, 2 tahunan dibebaskan, 3 tentara kalian tarik dari titik-titik ini. Saya nggak mau kan. Nggak mau. Pokoknya kami bersikeras bla 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 dengan cara menekan, tekanlah dengan cara membunuh warga. Nah, uniknya beberapa waktu lalu saya melihat ada video seorang kakek. Dia berdiri di atas reruntuhan. Dia bilang, wahai para negosiator Palestina di meja perundingan, awas kalian ya, jangan sampai kalian ini menyerahkan prinsip-prinsip keperundingan kalian. Ya, jangan sampai kalian tergoyah karena melihat jumlah korban yang ada di Gaza. Dia bilang, kami orang di Gaza siap untuk berkorban lebih dari ini. Bayangkan coba. Dengan semua kehancuran itu, warganya ngomong gitu. Kami siap berkorban lebih dari sekedar ini. Ya, untuk apa? Untuk agar kalian bisa terus menjaga bargaining kalian, karena Israel pun hancur-hancuran. Israel, Amerika itu hancur-hancuran. Mereka secara diplomatik, secara politik, secara finansial hancur-hancuran. Jadi tekanan itu ada di dua belah pihak, dan sekarang kan jumlah para demonstran di Israel membludak gitu. Yang lucu coba sekarang yang jadi viral di Israel itu, ketika nyawa tentara Zionis ini bertumbangan di Gaza itu kan, kemudian tawanan-tawanan mereka mulai kurus kerontang seperti yang kita lihat gambar-gambarnya terakhir ini dipublis oleh para pejuang. Yang jadi pembahasan di Knesset, di parlemen Israel itu apa? Itu membahas tentang takmin atau tentang apa namanya itu BPJS-nya. Ya gitu bahasa kita BPJS ya. Itu BPJS-nya atau jaminannya keluarga si Netanyahu yang dibahas.
Jadi ini lagi jadi ini banget nih. Apa konflik internal mereka. Ini gimana sih? Bukannya menyelesaikan masalah tentara kita yang dibunuhi, tawanan kita yang semakin mengkurus kering, malah pembahasan tentang jaminan kehidupan dan kesehatan untuk keluarganya Netanyahu dan keluarga istrinya gitu, istri dan anak-anak yang maksud saya. Jadi mereka pun benar-benar sedang goyah sekali. Makanya sekarang kita sedang masuk dalam perang namanya Ma'arakat As-Sumud, perang ketegaran. Warga Gaza ketegarannya tidak lagi pertanyakan, tapi Israel ketegarannya sedang goyang ya kan. Pasti goyang. Banyak yang kemudian menolak untuk dikirim kan. Iya. Memang ketika gambar para tawanan itu yang kurus kering tersebar, mereka bikin narasi yang berbeda. Bahwa tawanan ini dilaparkan dan diminta untuk menggali kuburannya sendiri. Begitu katanya kan. Nah kan logikanya sebenarnya disebarkan foto ini nunjukin lu bikin lapar warga Gaza sama aja lu bikin lapar tawanan juga dong. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ya namanya juga orang suka bikin siasat kali ya mereka ya. Bikin nasi begitu tuh di beberapa media. Iya. Bagaimana mereka meminta para tawanan untuk menggali kuburannya sendiri. Apa namanya? Tidak memberikan makan, menggali kuburannya sendiri. Jadi maksudnya starving to death. Padahal ini yang udah pasti yang buat laparan mereka. Impactnya kan itu. Soalnya mereka yang bikin nggak ngasih makan tuh kelompok perjuangan gitu. Iya. Nah ini dia yang memutarbalikan fakta. Iya. Tapi kalau sekarang sepertinya kan opsi untuk menjatuhkan si Yahoo ini di meja parlemen itu kan makin ulur lagi nih. Mestinya kan kemarin ada peradilan kan sebelum ini kan. Tapi itu tercancel kan. Mangkir. Dianya yang mangkir. Apa sistem peradilan di negaranya sendiri pun terkonfirmasi atau gimana sih? Atau gimana? Waktu saya mempelajari Israel Affairs, ya memang ketika kondisi perang, Israel itu mereka membentuk namanya kabinet perang. Dan mereka mengubah status menjadi status perang gitu ya. Dan status perang itu mereka punya undang-undang sendiri yang berbeda dengan status normal. Di antaranya ya si Netanyahu ini nggak bisa diganggu. Ya artinya memang kebijakan dalam undang-undang Israel itu ketika status perang si Perdana Menteri ini punya keputusan absolut dan dia bebas untuk mengatur semuanya gitu loh. Termasuk masalah peradilan ini. Terserah mau gue mau datang nggak mau datang. Apalagi perang gitu. Iya, lagi perang lu ngapain jangan ganggu gue. Itulah kenapa Israel Netanyahu ini nggak mau perang selesai. Dia ketakutan nanti kalau ini sudah turun statusnya, sudah dia nggak punya alasan lagi. Dan yang lebih ditakutkan oleh Israel ketika perang selesai apa? Masuknya para jurnalis internasional yang akan membongkar semua berita-berita yang selama ini tidak terekspos. Nah, itu akan semakin merusak citra mereka Israel itu. Itulah kenapa mereka berusaha perang jangan selesai lah gitu loh. Jangan sampai selesai. Kalau selesai ya dengan benar-benar satu persyaratan hayalan mereka yang jangan sampai gitu loh. Jangan sampai ada yang menyaksikan ini kan. Iya, makanya bahkan ada opsi utama kan mengosongkan Gaza kan. Hanya kalau Gaza kosong ya udah mereka yang memegang, nggak boleh ada yang bisa masuk selain Israel sendiri gitu. Oh ya berarti memang berusaha supaya tetap ada konflik dan peperangan. Ya. Kecuali kalau udah menyerah, dia nggak menang, jadi pahlawan. Ya kan? Iya. Oh, ya ada orang kayak gini ya. Berarti sebenarnya kehancuran dunia ini ada profil-profil orang-orangnya, ya termasuk ya si kedua kepala negara ini, dan kita doakan saja yang terbaik ya. Yang terbaik cara meninggalnya. Nah kalau kita lihat ya guys, kalau film Hollywood itu kalau kita lihat sering membuat film dengan tema-tema distopian, tema masa yang akan datang tapi kehancuran perang. Para pelaku seni di Hollywood udah mulai berpikir bahwa tema distopian itu adalah sebuah hayalan fiksi kan, tapi ternyata di kehidupan nyata ini terjadi dan terjadi di Gaza. Ada food or death ya, yang cari makanan atau mati gitu. Yang kalau cari makan sambil ditembakin kan, itu mirip kayak Hunger Games kan sebenarnya. Jadi benar-benar orang lagi membandingkan tema Hunger Games seperti yang ada sekarang gitu kan.
kalau dia nggak ada pilihan selain dia ngambil makanan itu atau syahid gitu kan, tinggal 2 itu. Sampai ada kemarin pasukan Amerika yang ternyata justru ketika nggak ada wartawan bisa masuk ke Gaza, nggak ada yang mata di dalam yang menginfo keluar, kan banyak tereksekusi. Justru tentara itu yang bertestimoni bagaimana lembutnya akhlak dari anak-anak Gaza. Dicium, meninggal saat di depan mata dia. Thank you gitu ya bilangnya. Itu lagi viral tuh ya. Dan menurut antum kayak orang-orang semacam beliau di kehidupan nyata, di kehidupan aslinya dapat pressure nggak? Pastilah. Ya, jadi ini istilah glitch atau ini leaking. Ya pasti dari banyak mata tentara, army yang mereka kontrol, nggak akan semuanya bisa mereka kontrol pada akhirnya kan. Akan ada tokoh-tokoh seperti ini gitu ya. Kalau sebelumnya kan tokoh digital itu kan asannya itu ya, asangnya itu yang membuat si Wikileaks gitu ya. Selalu ada orang yang di luar kontrol dari mereka, dan orang seperti selalu ya dapat pressure pastilah. Dia katakan antisemit pasti itu. Ya, dan ya kita nggak tahu di belakang itu, dan nggak menutup kemungkinan juga orang seperti ini berujung pada apa? Kematian. Ya, netralisir. Neutralize gitu loh. Dan biasa seperti itu. Ya mudah-mudahan beliau dilindungi ya. Udah pasti dia bukan tanpa risiko melakukan ini kan. Ya semua orang punya risikonya gitu. Dan mudah-mudahan kita juga begitu. Setiap kita posting pasti ada risikonya. Tapi mereka aja berani ngelakuinnya, kayak kemarin yang ada di Harbor Australia itu di Sydney. Yang ngelakuin itu akan mendapat ancaman itu. Yang berani ke situ ngelakuin ikutan rally itu akan kena denda lah, dapat ancaman pekerjaan atau segala macam tuh. Habis interview kita kemarin tuh, mereka tetap ngelakuin, dan mereka kemarin dalam keadaan hujan, suhu 17 derajat, tanpa terduga, nggak taunya datang ke 3.000 orang. Itu tanpa rencana dan tanpa kompakan. Bayangin sampai kayak gitu. Setelah mendengar semacam deklarasi seperti ini. Ini menunjukkan bahwa nggak bisa terbendung kayaknya. Dan tanggal 24 nanti Agustus akan ada giant rally kayak gitu di Australia, tapi seluruh kota. Masya Allah. Tuh, Indonesia kalau nggak bikin kayak gitu malu kalau ada belakang sih. Nah sekarang pandangan antum dengan kondisi sekarang di Gaza, apakah kita sudah mendapatkan sedikit titik terang, atau memang masih begini-begini aja, atau apakah ada sebuah harapan yang bisa dipegang untuk memberikan optimisme gitu mungkin? Ya, saya selalu bilang kenapa warga Gaza bertahan sejauh ini, kenapa warga Gaza setegar ini menghadapi berbagai penderitaan dan krisis yang mereka rasakan, karena mereka dituntun oleh wahyu. Karena mereka sangat yakinnya seperti mereka yakin bahwa besok akan ada mentari pagi hari. Mereka yakin bahwa ujung dari perjuangan ini adalah kemenangan. Ya, itu keimanan dan ketakwaannya hakiki itu. Karena mereka orang yang paham bahwa mereka bergerak atas dasar wahyu, maka mereka dituntun oleh wahyu. Nah, itu yang harus kita ambil. Maka saya selalu bilang, teman-teman, kalau kata Profesor Dr. Abdul Fattah Waisi, dia berulang-ulang mengatakan narasi ini. Stop emotional reaction, start strategical movement. Berhenti bereaksi emosional, tapi mulailah bergerak strategis. Pergerakan orang Australia bagus, kita aplaus, tapi itu emosional. Ya, aksi-aksi bagus, kita dukung, tapi itu emosional. Nah, yang kita butuhkan adalah pergerakan strategis jangka panjang. Ya, jangan terbiasa kita berpikir pragmatis. Kalau kita berpikir emosional, kita gampang terbawa oleh suasana, gampang terbawa oleh media, gampang ngomong-ngomong ambing kita. Ada satu misalnya tokoh ya, yang misalnya fasik lah ya, orang yang benci Islam, orang yang menggaung-gaungkan LGBTQ misalnya selama ini kan, gara-gara dia teriak Free Palestine, lalu kita agung-agungkan, lulukan, keren nih orang nih, berani ya bilang Free Palestine. Nah, sebetulnya kita nggak harus melulukan itu nggak keren loh, itu biasa saja. Kenapa? Karena emang dalam posisi sekarang itu standar orang dikatakan normal, itu ketika mereka bersuara Free Palestine.
Iya gak? Itu berarti orang punya hati nurani gitu. Iya, memang itu normal. Itu waras. Itu waras. Dan itu bukan sebuah pencapaian. Itu biasa saja. Seperti ketika Perancis berniat untuk mengakui Palestina, apakah itu hebat Perancis? Enggak. Itu standar normal. Yang tidak normal itu mereka yang diam, itu nggak normal gitu loh. Jadi kita jangan merendahkan standar kita seolah yang diam itu normal, yang berteriak Free Palestine itu orang luar biasa. Enggak. Orang yang diam itu dia tidak normal. Orang yang berteriak Free Palestine itu normal, dan itu bukan hal pencapaian, artinya biasa saja gitu loh. Jadi ketika orang-orang itu terlalu terbawa emosi seperti ini, nanti itu dijadikan ya alat untuk mencari pencitraan. Jadi siapapun yang mau dapat follower, ya kan? Siapa yang mau dapat follower, buat aja sensasi Free Palestine. Benar. Oh, semua berbondong-bondong, gitu kan. Itu penyakit bagi saya tuh. Ya, Perancis ini kan kurang apa dia kurang ajarnya? Islamofobianya luar biasa, menghina Nabi SAW. Masa gara-gara si Macron baru berniat ingin mengakui, mulai pandangan, ya keren Perancis ya, luar biasa ya, nggak keren gitu. Itulah yang dikatakan berhenti bersikap reaksional, emosional reaksional. Tapi kita berbuat langkah strategis. Apa itu langkah strategis? Langkah yang membutuhkan kesabaran. Ya, Israel itu didirikan oleh orang-orang Yahudi Barat, itu enggak setahun 2 tahun, puluhan tahun. Mereka bersabar dan mereka berdarah-darah sampai ke titik Israel terbentuk. Kita umat Islam, kita enggak sabar. Ustadz, kapan ini berakhir Ustadz? Pengennya 2-3 tahun ke depan menang, Palestina merdeka. Enggak bisa. Enggak ada kaum seperti itu. Kalau kita emang serius marah melihat penjajahan itu, kita harus mulai dari rumah-rumah kita. Kita harus mulai membangun peradaban. Itu yang saya bilang langkah strategis. Maka kita kemarin saya aksi di Monas, saya bilang kita ngumpul sebanyak ini, ya, barometer kesuksesan kita ini bukan ketika seberapa banyak donasi yang terkumpul hari ini. Ukuran keberhasilan aksi hari ini bukan seberapa banyak yang hadir. Ya, di misalnya Eropa ratusan ribu, itu bukan ukuran kesuksesan. Tapi bagi kita seorang Muslim, barometer kesuksesan kita, kemarahan kita yang serius itu adalah seberapa banyak soft sholat subuh berjamaah di masjid kalian besok. Itulah. Karena jangan bilang itu nggak ada, itu masih panjang itunya efeknya. Memang harus panjang. Kita kalau mau serius menghilangkan penjajahan di Palestina, kita yang harus menempuh jalan yang panjang dan berdarah ini seperti yang ditempuh oleh orang Yahudi gitu loh. Itu yang sedang itu narasi yang sedang saya sampaikan, itu cara saya edukasi masyarakat hari ini. Apa itu langkah strategis? Para guru, kalian jangan marahnya ketika aksi. Kalian marah-marah di aksi ini nggak akan ada dampak. Kalian pulang ke sekolah, marah di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik anak-anak didik kalian. Tanamkan visi misi perjuangan. Didik mereka menjadi para pejuang-pejuang besar. Nah, itu baru. Kemarahan para ibu jangan diluapkan di tempat aksi, tapi luapkan di mana? Di rumah-rumah kalian gitu loh. Para ulama kita, ya luapkan di khutbah-khutbah kalian. Itu namanya langkah strategis. Itu yang kita inginkan. Jangan gampang nangis. Tangisan kalian gak akan mengubah apa-apa. Tapi tahan air mata kalian, jadikan itu bahan bakar agar amarah ini terus bertahan. Enggak sebulan 2 bulan lalu hilang. Gitu loh. Dan juga yang terakhir yang penting disampaikan, ya, pergerakan kita ini harus sudah mulai lebih solid di dunia nyata. Ya, paling penting ini. Saya tiap hari dikumpulkan ini oleh UBN ya, dan beberapa aktivis-aktivis. Kita mencetuskan namanya IGCP, Indonesian Global Peace Convoy, IGPC. Ya. Setelah pertemuan saya bilang ke UBN, Ustadz saya bilang, apapun pergerakan kita untuk Baitul Maqdis setelah ini, kalau ujung-ujungnya bikin grup WhatsApp, saya nggak mau ikut. Kenapa? Karena kita umat Islam ini sudah terlalu jatuh ke dalam manipulasi bernama dunia maya. Antum ngerasa gak sih? Ada juga memang. Kita sekarang itu memindahkan aktivitas pergerakan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Betul gak? Aktivitas dakwah kita juga dari dunia maya. Maka sekarang kajian-kajian offline sepi. Iya gak? Kalau kajian semua serba mau di online kan, digitalisasi. Ayo kita meeting yuk, lihat mana, lihat Zoom. Kenapa? Biar hemat tenaga, hemat uang, hemat energi gitu kan. Saya bilang ke teman-teman, untuk perjuangan besar ini kita nggak bisa hemat-hemat, kita nggak bisa pelit-pelit. Ayo serius, kita ketemu yuk kopdar di mana? Ya, memang kita harus berkorban.
Kita nggak seperti warga Gaza berkorban darah dan nyawa. Kita hanya mengorbankan waktu kita, uang kita, tenaga kita, hanya kita berkorban. Ya. Ini buat teman-teman aktivis dakwah. Kita semasif apapun kita berdakwah, kalau fokus kita di dunia maya, nggak akan pernah bisa kita menang. Kenapa? Karena kita nggak punya senjata yang hanya dimiliki oleh mereka di dunia maya. Apa nama senjatanya? Algoritma. Itu punya mereka ya. Kita nggak punya. Kita mau impor puluhan ribu konten edukasi, konten dakwah ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube misalnya, ke Facebook, yang akan muncul di layar, di beranda akun medsos anak-anak kita, di TikTok anak-anak kita, yang joget-joget. Betul gak? Kalaupun ada muncul satu video dakwah, ntar 20 konten selanjutnya yang mereka atur. Maka ayolah kita kembalikan lagi pergerakan kita pada fitrahnya. Kita bangun formula, namanya formula algoritma dunia nyata. Islam tumbuh dengan metode talaki. Jibril mentalaki Muhammad, Muhammad mentalaki para sahabat mentalaki para tabiin, gitu kan? Face to face. Sekarang kajian offline, online semua. Setoran Al-Quran yuk online juga. Iya gak sih? Hilang ruhnya, akhi. Hilang ruhnya. Maka teman-teman, saya bisa bilang pokoknya yuk, untuk masalah ini serius, ayo. Kita jangan mau terjebak oleh senjata dajjal bernama algoritma dunia nyata. Bukan artinya kita meninggalkan semuanya, enggak. Tetap kita berjuang sana, tapi ini adalah alternatif. Bukan ini menjadi utama. Masalah juga produk dari jebakan dunia maya ini buatan mereka semua. Akhirnya muncullah generasi pragmatis itu yang dangkal ilmu. Masyarakat banyak hadir ke kajian-kajian yang mana pematerinya itu digemari bukan berdasarkan ilmunya. Didatangi bukan karena ilmunya, tapi karena apa? Banyaknya jumlah follower. Merasa gantung. Sementara banyak ulama-ulama yang memang dia faqih, dia belajar bertahun-tahun memang di bidang itu, tapi karena nggak ada followernya, nggak ada yang datang. Nah, itu kan jebakan seperti itu. Jebakan angka itu semua ya. Jebakan angka, jebakan algoritma itu. Makanya saya selalu katakan, ayo kita mulai hari ini, Bismillah, untuk masalah pembebasan Masjidil Aqsa, untuk masalah dakwah ini, kita mulai membangun kembali formula algoritma dunia nyata. Dari mana kita memulai? Ali surat 1 dong. Apa tuh? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini bukan hanya peristiwa Isra Mi'raj. Ini adalah kode dari langit bahwa ini hubungan antara dua masjid. Dari masjid ke masjid. Ini platform kita. Umat Islam, ini platform kita. Ya, kalau kita mau membangun algoritma dunia nyata, dari masjid ke masjid dulu. Hubungan antara masjid. Pembebasan Masjidil Aqsa harus dimulai dari pembebasan kita terhadap masjid sekitar kita dari kekosongan dan kesunyian. Nggak ada cara lain. Keren ya. Itu adalah tadaburnya Ahmad Naufal, Dr. Ahmad Naufal, mufasir itu. Ya, saya punya gerakan sekarang namanya Baitul Maqdis Academy. Baitul Maqdis Academy, di mana setiap masjid harus memiliki satu gerakan edukasi untuk mencetak pembebas Baitul Maqdis. Masalahnya Mas Ari, tahu di mana masalah manajemen masjid kita hari ini? Apa tuh? Ada dua masalah utama. Apa? Satu, konflik generasi. Di mana masjid hari ini banyak dimanage oleh orang-orang tua yang pensiun. Ya kan sih? Sudah nggak punya pekerjaan, minim literasi juga kan? Nggak punya kompeten, nggak bisa ngemimpin sholat, nggak bisa azan, tapi karena merasa, aduh saya sudah nggak ada kerjaan lagi nih, hidup saya tinggal hidup sisa, ya udahlah, saya megang uang kas masjid aja deh, ya kan? Akhirnya anak mudanya nggak bergerak di situ. Akhirnya bagaimana anak muda mau hadir ke masjid yang memanage orang tua yang, mohon maaf ya, tanpa mengenal hormat saya, itu nggak bisa memanage dengan baik, nggak kompeten untuk jadi imam, nggak jadi muadzin. Dikira masjid itu adalah tempat untuk menunggu kematian. Padahal masjid itu harusnya tempat untuk menyambut peradaban. Berawal dari situ semuanya. Itu makanya masjid itu harus dipegang oleh anak-anak muda. Tanpa harus menghilangkan orang tuanya, enggak, kolaborasi di situ. Orang tua menjadi pengawas, pembimbing. Tapi yang menghandle masjid itu harus anak-anak muda. Ya, anak muda yang ketika suruh imam sholat jahar maghrib, isya, subuh, siap, baca dia bagus.
bisa ngajar ngaji, bisa mengadakan kajian offline. Itulah yang kita butuhkan masjid itu, manajemen ulang. Yang kedua, masalah terbesar masjid kita. Tadi kan saya bilang konflik generasi. Kedua, masalah lokalisasi. Maksudnya apa? Ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah, ini masjid Salafi, ini masjid Jamaah Tabligh. Terjadi gak sih itu? Banyak. Makanya kita perlu menggunakan narasi Baitul Maqdis, karena ini narasi yang menyatukan. Baik NU, Muhammadiyah, Salafi, Jamaah Tabligh. Kalau sudah bicara Baitul Maqdis, harus siap untuk berjuang, berkorban di situ. Bener juga ya. Ada beberapa pengajian yang bilang Hamas tuh ini, gitu. Lagi. Sebenarnya perjuangan Palestina tuh adalah afiliasi ini, gitu kan? Narasinya sengaja dibeda-bedain gitu untuk biar persatuan itu nggak terjadi gitu, seolah Islam tuh ada folder-foldernya gitu, ada bendera-bendera tersendiri. Benar juga narasinya Profesor Ahmad Naufal, Dr. Ahmad Naufal. Menarik juga ya bahwa sebelum membebaskan Masjidil Aqsa, masjid sekali bermasjidil Aqsa, bebaskan dulu masjid-masjid kita. Ya kan ya, bener gak? Betul. Harus dari situ. Ada poin penting yang saya lupa sampaikan. Apa tuh? Ini penting banget nih untuk didengar oleh masyarakat. Selama ini banyak para ulama kita dikit-dikit mengatakan demi kejayaan umat Islam. Betul gak? Demi kebangkitan umat Islam. Antum pernah gak mendengar mereka mendetailkan sebetulnya apa sih barometernya kejayaan umat Islam? Apa tuh? Ya, apakah Islam dikatakan jaya ketika seluruh orang dunia masuk Islam? Atau Islam dikatakan jaya ketika ada puluhan juta penghafal Quran? Atau ketika masjid-masjid penuh? Apakah itu kejayaan Islam? Apa itu barometernya? Bukan. Apa tuh? Barometer kejayaan Islam itu adalah ketika Masjidil Aqsa berada dalam pangkuan umat Islam. Antum bisa cek baca sejarah. Di masa para sahabat, kapan Islam itu dikatakan di puncak kejayaannya? Ketika Masjidil Aqsa berhasil dikuasai. Di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dikatakan dinasti ini dalam puncak kejayaannya. Dinasti misalnya Ayyubiyah, kapan dinasti Ayyubiyah mencapai puncak kejayaannya? Ketika Masjidil Aqsa berhasil dibebaskan. Dan itu nggak hanya berlaku bagi umat Islam. Persia, kapan Persia dikatakan puncak kejayaannya? Dinasti Persia, Imperium Persia. Ketika mereka menguasai Baitul Maqdis. Kapan Romawi dikatakan puncak kejayaannya itu? Ketika mereka menguasai Baitul Maqdis. Oh, termasuk Turki dong ya? Termasuk. Jadi ini barometer. Kalau kita nggak punya barometer, dikit-dikit bilang demi kejayaan umat Islam, tapi kita nggak kasih barometernya, kita nggak akan bisa memulai pergerakan itu dari mana, betul nggak? Oh, nggak ada plafonnya ya? Nggak ada plafonnya. Ente misalnya engineer, ya desain interior misalnya, kalau kita nggak punya gambaran akhirnya, kita nggak mungkin bisa mulai dari mana kan? Gitu kan? Harus ada frameworknya dulu. Harus framework dulu. Makanya saya bilang, kalau kita ingin serius mengembalikan kejayaan umat Islam, ya ada itu trofinya tuh jelas di atas tuh ya. Dari mana kita memulai? Kita bangun narasi dari bawah. Maka bagi saya tiap hari bangun masjid sama teman-teman Masjid Nusantara di Wakatobi. Bagi saya pribadi, membangun masjid di pedalaman, mengajar ngaji anak-anak kampung di desa-desa kecil tuh, ngomong kecil tuh, itu sama strategisnya dengan kita berjihad melawan tank Markava di Gaza itu. Dari situ harusnya. Jadi jangan mengecilkan perjuangan partai kosong. Benar. Tapi harus disampaikan narasinya. Kalian ini dididik menjadi muslim yang kuat, muslim yang hebat. Untuk apa? Untuk memikul peradaban mendatang. Menarik juga ya. Ya. Banyak banget yang sepertinya ini relate ya apa yang kamu ceritakannya. Jadi justru ini adalah challenge untuk menyiapkan di akhir zaman nanti siapa-siapa orang-orang yang kompeten yang akan tumbuh dari sela-sela ganggang mana yang kita nggak tahu. Ya, itu. Ketika semua pusatnya konsentrasi di sana, lupa bahwa PR-nya masih banyak gitu ya. Ya. Narasi inilah yang hilang di masyarakat. Teman-teman dakwah ini ya kadang nggak paham atas itu ya, ujungnya itu. Makanya mereka ya ngaji apa sih kalian ngaji ya ingin berantas buta huruf aja. Terus apa tujuannya? Nggak bisa mereka menyelesaikan narasinya kan? Kurang konkret ya. Kurang konkret dan nggak ada ujungnya. Makanya itu yang saya bilang, kita harus mulai terbiasa membawa narasi Baitul Maqdis di semua segmentasi dakwah kita. Ya, ini perjuangan besar loh. Kita ingin merebut Baitul Maqdis dari siapa? Kita mau merebut ini, mau mengembalikan ini dari tangan-tangan elit global. Ini orang pemain besar.
Dan kita nggak bisa mengandalkan umat yang masih buta baca Al-Quran. Kita nggak bisa mengandalkan anak-anak muda yang nggak punya ruh jihad di situ. Maka kita harus membangun dari kecil, memang dari nol. Kita siapkan mereka menjadi orang besar, gitu loh. Jadi kita kasih motivasi tambahan buat kalian yang terlalu gendut, obesitas ya. Nggak pantas kalian mau jadi mujahid itu. Kalian siap bertempur atau bersaing dengan para elit-elit di politik, geopolitik sana dengan kondisi seperti itu, nggak bisa. Itu jadi motivasi tambahan. Berarti saya harus ideal badan saya. Berarti saya harus punya wawasan luas. Berarti saya harus punya. Nah itu jadi sehat gitu ya. Kalau kita punya motivasi yang jelas, itu akan menjadi motivasi tambahan, alasan tambahan untuk kita bergerak mengupgrade kualitas kita. Itu yang mengupgrade kewawasan kita, kemudian semangat kita semuanya akan terupgrade, tapi dengan syarat apa? Jelas kita arahnya kemana gitu loh. Visi misi itu yang harus disebarkan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid-masjid sekitar kita menuju pembebasan Masjidil Aqsa di Palestina. Benar juga guys, ini masuk akal karena apa? Para nabi dulu kan ada di Baitul Maqdis ya. Maksudnya dulu peradaban manusia dan yang benar gitu dari Baitul Maqdis. Antum juga bilang tadi cerita Pak, Persia ketika menguasai Baitul Maqdis, kejayaan mereka. Salahuddin Ayyubi juga kejayaan mereka di saat menguasai Baitul Maqdis. Termasuk Turki juga memegang Utsmani ketika menguasai Baitul Maqdis. Sekarang ini yang menguasai Baitul Maqdis siapa? Israel. Lagi menguasai dunia kan? Nah itu. Jadi siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia bisa menguasai dunia. Mereka aja tahu kok, kitanya enggak. Itu yang jadi pertanyaan. Mereka kayak lebih paham Quran dibanding kita ya. Maksudnya kuncinya menguasai dunia, kuasain dulu nih Baitul Maqdis gitu. Habis itu yang lain pasti ngikut aja gitu kan. Seperti ada sihirnya gitu, bisa nguasain itu berarti nguasain dunia. Nah, mereka lagi nguasain Baitul Maqdis yang sekarang dibikin kosong, dibikin sepi. Tempat yang paling diperebutkan di dunia. Ketika saya datengin, ya Allah, jemaahnya kita doang. Kan miris banget itu. Jadi teman-teman semuanya, ini menunjukkan bahwa mungkin ya, bukan secara fisik untuk bisa menguasai Baitul Maqdis ya, tapi juga secara edukasi. Harus. Bukan sekarang mungkin kemenangannya, sejak waktu di anak-anak kita. Tapi gak akan bisa merdeka kalau cuma diperjuangkan oleh orang yang jumlahnya sedikit dan juga bodoh kan gitu kan. Dan yang pasti jangan pernah mengharap PBB untuk menyelesaikan masalah ini. Gak akan bisa. Tapi yang akan menyelesaikan masalah ini adalah anak-anak kita di rumah kita. Itu mereka yang akan menyelesaikannya. Berarti yang menyelesaikan masalah ini kita juga. Kita yang punya anak-anak kita, punya misi dan generasi kita. Waduh, jadi banyak PR juga kita nih sebenarnya ya. Jadi nggak usah. Jadi seperti kata Dr. Zakir Naik kemarin bahwa yang kejadian ini yang membebaskan Masjidil Aqsa atau mungkin membebaskan Palestina itu nggak jauh-jauh. Kita gitu. Kita dengan sikap kita, dengan apa yang kita lakukan dengan keluarga kita gitu. Ternyata itu PR-nya buat kita gitu intinya. Inline dengan antum bikin gitu. Jadi ibaratnya ini kayak refleksi buat kita semuanya. Nggak, kalau kita mikirnya di wilayah cuma di sana aja soal PR-nya. Tapi para ulama malah lebih konkret ya bahwa ini dosa di pribadi masing-masing umat muslim. Ya teman-teman, jangan ikutan jadi semacam tadi Syekh Hussein bilang kita cuma ngejar di online. Kadang-kadang bagi non muslim ini jadikan alat pencitraan atau pansos. Gitu. Kita jangan kemudian ke bawah bahwa di sini hanya alat untuk FOMO gitu kan. Ketika hit pada ngomongin semua. Kita udah algoritma ditekan pada cari selamat gitu. Ya ngomong cuma dikit banget gitu kan. Itu karena kalian lebih takut dengan algoritma dibanding sama Allah gitu. Waduh, ternyata banyak simpul-simpul yang terbuka dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Banyak pesan-pesan terselubung di balik tragedi besar ini ya. Kita lihat seperti nggak ada pertolongan untuk Gaza, ya, nggak ada harapan gitu ya. Bagi kita yang melihat dari jauh, tapi bagi mereka tetap berada di sana, tetap berjuang, ada atau tanpa kita ya. Dan kalau nggak ada yang menolong, mereka yakin hanya Allah yang menolong. Seperti kata beberapa ulama kita bilang, kalau malam sudah semakin gelap, sebentar lagi fajar terbit. Nggak ada yang nolong lagi, Allah turun insya Allah sebentar lagi. Insya Allah. Baru jasa kalau saya waktunya. Ya, semoga setelah ini ada kejutan baru lagi yang membuat kita lebih ada pengharapan gitu ya. Siap, amin. Teman-teman semua, jika terasa menarik, mau silakan kirimkan link ini ke circle teman-teman semuanya dan mudah-mudahan ini akan menambah khasanah ilmu kita, khasanah pengetahuan kita mengenai apa yang sebenarnya rahasia di balik kejadian ini, hikmah apa yang mesti kita lakukan
kepada keluarga kita dan orang terdekat kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.